Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan kembali apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang yang fasik. Tidak sama antara penghuni neraka dengan para penduduk surga. Para penduduk surga, mereka lah orang-orang yang menang. Bapak dan ibu serta saudara-saudara, sidang jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, 3 ayat dalam surah Al-Hasyr. Ayat 18, 19 dan 20. Ayat-ayat ini kaum muslimin dan muslimat berisi himbauan kepada kita. Siapa kitanya? Yaitu orang-orang yang beriman. Himbauan itu berisi perintah, 2 bentuk perintah dan 1 dalam bentuk larangan. Kemudian ada informasi. Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita yang hadir ini termasuk yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh umat yang menyatakan beriman. Apa himbauan itu? Pertama dalam bentuk perintah, ittaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Tingkatkan keimanan itu menjadi ketakwaan. Yang kedua, juga dalam bentuk perintah. Fi'il madhi yang dimasuki oleh lam amar namanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat.
hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan, mengkaji apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ini evaluasi diri. Sebab kalau kita mengkaji, melihat kembali apa yang telah kita lakukan untuk hari esok, dengan sendirinya nanti akan diketahui juga apa yang belum sempat kita lakukan. Apa yang belum sempat kita lakukan? Tentunya di masa datang untuk kita lakukan, untuk kita lengkapi. Sehingga kaum muslimin dan muslimat, para ahli tafsir antaranya Al-Maraghni itu menafsirkan maza taksibu gadan itu maza qad idakhartum li anfusikum minal a'malis shalihat. Apa saja amal-amal saleh yang telah kamu investasikan, yang telah kamu lakukan, yang kamu telah tabung li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Berarti kita beramal saleh, kita membantu orang, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Kita hadir di masjid ini bukan untuk orang. Indah untuk orang, lah untuk awak, li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain. Jadi amal saleh yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Kemudian diulang oleh Allah, wattaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ini namanya takkid, penegasan. Karena begitu pentingnya takwa itu diulang pada ayat yang sama itu. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui secara mendetail apa saja yang kamu lakukan. Tentu juga Allah mengetahui secara mendetail apa yang belum pernah kamu lakukan, apa yang setengah-setengah baru kamu lakukan. Itu semuanya fi ilmillah, diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu kalau kita melakukan evaluasi bukan untuk Allah, tapi untuk lirtifa'i anfusina, untuk meninggikan kualitas diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Ini ayat 18 dari surat Al-Hasyr itu. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan ini dalam bentuk larangan, nahi. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Berarti itu ingatlah kamu selalu kepada Allah. Apa yang kamu nikmati minallah, apa yang kamu terima minallah. Begitu juga apa yang hilang dari kamu, ilallah, kepada Allah juga. Karena kita ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah ingatkan, wala takunu kallazina nasullaha. Janganlah kamu hai orang-orang yang beriman sama nasibnya dengan orang-orang yang diberikan Alkitab, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kallazina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum. Allah menjadikan kita lupa kepada diri kita sendiri. Siawak, nak kamawa, senang dimawa, itu kita lupa. Kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasikun, kata Allah. Orang yang model itu, orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa kepada dirinya sendiri, orang yang lupa apa fungsinya di dunia ini, mereka adalah
orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Nah, terakhir dalam surah Al-Hasyr ayat 20 itu dikatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama para penghuni neraka itu dengan para penghuni surga. Orang-orang fasik jelas penghuni neraka. Kalau imannya kuat, dia tidak melakukan, mungkin dia transit di neraka itu, tapi dia telah menjadi penghuni neraka. Sedangkan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tugasnya, apa fungsinya, itu adalah ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Para penghuni surga itu merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah karena perbuatan kita, karena niat kita, karena kemauan kita menjadi ashabul jannah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.